Di dalam KKR ya, kita tahu melihat bahwa selalu yang diusung gitu ya, didirect oleh mukjizat gitu ya. Nah, saya juga percaya mukjizat itu masih ada, mukjizat itu ada gitu kan, karena Kristus itu yang melakukan hal-hal besar itu. Saya percaya Tuhan kita berkaya dan tidak bisa dibatasi, tetapi di dalam KKR, kebaktian, kebangunan rohani, tetapi yang diusung adalah mukjizat. Bahkan di dalam Alkitab mukjizat tidak pernah digadang-gadang gitu oleh Kristus sendiri waktu dia mengajar untuk membangun iman pribadi-pribadi manusia berdosa. Tidak pernah. Shalom, kembali saya menyapa pada kesempatan ini buat setiap teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Seperti biasa, kita ngopi masih di rumah saja gitu ya. Dan saya pada kesempatan ini sudah menyiapkan kopi latte gitu ya, yang biasa menemani saya untuk acara ngopi bareng pada kesempatan ini. Dan sebelum saya mulai, saya akan seruput dulu kopinya. Nah, pada kesempatan ini saya kembali memberikan satu katakanlah sharing gitu ya, untuk kita boleh sama-sama melihat bagaimana murid Yesus pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya yang sedang berjalan menuju kampungnya, yaitu di Emmaus gitu ya. Dan sudah pernah kita bahas di konten sebelumnya, pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa yang Kristus sampaikan ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai dua murid Yesus gitu ya, yang akhirnya pulang ke Emmaus gitu ya, dan kembali lagi ya dalam perjalanan 7 mil. Dan saya sudah pernah membuat satu buku gitu ya, 7 Mile, pulang kembali gitu ya. Ini tentu buku ini saya nggak akan bahas pada kesempatan ini karena mungkin kekurangan waktu gitu ya. Tetapi saya akan mengcapture bagian-bagian yang menarik yang untuk kita bisa sama-sama pada kesempatan ini kita sama-sama renungkan kembali kepada firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa dulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur Tuhan karena kebaikan yang Tuhan berikan pada kesempatan ini untuk kami boleh bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan ini juga Tuhan Kau memberkati setiap kami, agar kami kembali dibakar kembali Tuhan, dihangatkan kembali oleh api daripada kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu perkataan Allah, sehingga hidup kami boleh kembali bergairah di dalam persekutuan kami dengan Kau ya Bapa. Pimpin waktu ke depan, pakai ucap bibir hamba-Mu ini, sucikan, kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan, pakai media yang kami gunakan sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hamba menyerahkan setiap jiwa yang ada di rumah saja untuk diurapi oleh dan dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga mengiluminasi setiap kami Tuhan. Di dalam nama yang kudus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kebenaran firman Tuhan yang terlampir di dalam Lukas 24. Ayat 13 sampai 33. Nah, saya akan coba pecah menjadi 3 babak gitu ya, 3 babak. Saya akan capture dulu gitu kan di ayat 33 gitu ya, sampai ayat yang ke-35 ya. Saya akan flashback gitu ya, 33 sampai 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, di bagian ini, mereka yang tadinya jauh dari Yerusalem,
pulang kampung gitu ya, kayak orang mudik gitu ya. Nah ini akhirnya kembali di ayat 33 sampai 35. Nah, apa yang membuat mereka untuk mereka kembali ke Yerusalem ya, yang tadi menjauhi dari Yerusalem, sedang ketika di ayat ketiga 3 sampai 35 ada hal apa yang membuat mereka akhirnya balik lagi ke Yerusalem. Nah, ini yang mau kita pelajari pada kesempatan ini. Dan saya akan baca di dalam bagian pertama ayat 13 gitu ya. Kita coba, saya sudah bilang tadi saya bagi dengan 3 babak gitu kan. Yang pertama ayat 13 saya akan bacakan buat setiap kita sampai ayatnya yang ke-17 ya. Ini saya coba bahas dulu di bagian pertama, babak pertama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka menjauh dari Yerusalem ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak dapat mengenal Kristus ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, jadi pada waktu mereka pulang menjauh dari Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus, jaraknya kurang lebih 7 mil. Jadi pada waktu itu mereka tidak mengenali Kristus yang pada waktu itu juga berjalan bersama-sama dengan mereka gitu ya. Muka mereka muram ya, muka mereka muram. Muka mereka muram ini mereka mendapat satu keputusasaan ya, keputusasaan. Mereka sudah mengalami satu kekecewaan berat gitu ya. Jadi maka mereka dikatakan muka mereka muram. Jadi iman mereka melemah gitu ya, kira-kira demikian ya. Jadi penggambaran muka muram ini, dia mendapati murid ini gitu ya, Yesus Kristus mendapati 2 murid ini sedang di dalam kelemahan iman gitu. Dan maka Kristus datang di dalam perjalanan mereka yang imannya sudah lemah ini, maka Kristus datang untuk kembali mengembalakan mereka. Nah, muka muram ini karena apa gitu kan? Nanti kita akan coba cek gitu kan, kenapa mereka sampai bukannya muram gitu ya. Ketika kita tahu bahwa waktu zaman Kristus gitu ya, perawakan daripada Kristus itu orang-orang bangsa Yahudi itu nggak berbeda terlalu jauh, karena mereka pada waktu itu juga belum ada perkawinan campur gitu ya. Jadi mereka menjaga satu ras mereka gitu ya. Jadi apa ya, perawakan mereka orang-orang itu agak-agak mirip gitu ya, agak-agak mirip. Nah mungkin pada waktu itu 2 orang ini ditambah muka muram, mereka depresi. Ada mata mereka dikatakan yang menghalangi mereka. Jadi saking desperate-nya, saking putus asanya, saking mereka kecewa berat gitu ya. Akhirnya mereka tidak bisa mengenali ya, tidak bisa mengenali. Terlebih lagi karena perawakan orang-orang di zamannya agak-agak mirip ya. Jadi muka-mukanya, hidungnya mancung gitu kan, tingginya juga memiliki rata-rata gitu ya. Jadi agak sulit, rambutnya hampir-hampir mirip gitu ya, dan perawakannya mirip lah gitu kan, hampir-hampir mirip. Maka pada waktu orang depresi begitu, 2 orang ini tidak mengenali Kristus gitu ya. Nah, ada hal-hal menarik yang akan coba kita gali dan kita pelajari pada kesempatan ini. Dan ketika mukanya muram, kita akan coba pelajari apa yang membuat mereka akhirnya sampai muka mereka muram, tanda mereka imannya lemah, tanda mereka putus asa gitu. Apa yang membuat hal ini gitu kan terjadi. Dan saya akan melanjutkan kembali, saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-18 gitu ya. Ayat 18, saya akan bacakan buat setiap kita sampai ayatnya yang ke-24 ya, ayat 24. Saya akan bacakan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Nah, lihat, bayangkan ketika mereka menceritakan gitu kan, mereka menganggap Kristus ini orang asing ya. Jadi Yesus Kristus ini orang asing ya. Jadi dia menceritakan apa yang terjadi belakangan ini. Dan yang menarik adalah ketika kita bisa melihat bahwa mereka memiliki satu ekspektasi terhadap Kristus ini yang lagi diomongin sebenarnya ya, yang lagi bertanya ya Yesus Kristus ini ya. Jadi ketika Yesus Kristus bertanya gitu ya, dia menganggap Yesus Kristus ini orang asing ya. Maka ketika dia kita bisa melihat bahwa ada satu kekecewaan, ada satu ekspektasi yang akhirnya hancur gitu ya. Dia pikir bahwa nanti Kristus nih, dia seorang nabi, dia melakukan banyak hal besar gitu kan. Dia memiliki kuasa yang daripada Tuhan gitu ya. Dia berharap orang ini, yaitu Yesus ini, harusnya yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan politik Romawi gitu ya, membawa mereka kepada satu kepemimpinan dia sebagai seorang raja gitu ya, secara kuasa penuh untuk diperintah gitu ya, membentuk pemerintahan baru di bawah Yesus ini gitu ya. Jadi kedua murid ini melihat bahwa satu kekuasaan yang sifatnya teritorial gitu loh. Jadi dia merasa bahwa Kristus ini raja yang hanya sebatas teritorial di dalam keterbatasan wilayah, di dalam keterbatasannya di dunia saja gitu ya. Di dalam memimpin bangsa Israel gitu ya. Dia berharap Kristus menjadi seorang rajanya gitu ya, sebagai pemimpinnya gitu ya. Jadi mereka memiliki satu ekspektasi demikian. Tapi ternyata mereka ini terlalu rendah ya, memandang Yesus Kristus datang untuk memimpin sebuah teritorial negara atau wilayah gitu ya. Mendirikan kerajaan dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Mereka memiliki satu pengertian yang salah mengenai hal ini ya. Jadi mereka menganggap Yesus ini adalah raja di dalam keterbatasan atau kesementaraan ini saja. Tidak ya. Padahal seringkali Yesus bilang gitu ya, mengajar mereka bahwa Kristus ini adalah Tuhan gitu ya. Dia ini adalah Allah gitu ya. Dan dia akan membawa manusia berdosa untuk kembali kepada Bapa di surga gitu. Jadi mereka masih memandang rendah, pengertian mereka masih hanya sebatas di bawah, belum sampai kepada pengertian yang melampaui, yaitu di dalam kekekalan gitu ya. Kerajaan Allah yang sesungguhnya Kristus berkuasa sampai sejauh itu ya. Jadi ketika itu mereka muka muram gitu ya. Dan yang menariknya adalah ketika itu mereka juga diberikan informasi oleh perempuan-perempuan ya. Jadi dia melihat bahwa ada satu kebangkitan. Oke, dia mati, dia seperti tak berdaya gitu ya. Harusnya kalau dia punya kuasa Tuhan, pada waktu itu imam-imam kepala menyerahkan mereka, harusnya Yesus yang adalah utusan daripada Allah, harusnya dia bisa melakukan hal yang besar gitu kan. Sebagaimana dia menghardik angin, topan, dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan yang buta, dia membangkitkan orang yang mati gitu ya. Harusnya pada waktu dia disalibkan, harusnya ada satu tanda besar. Nah ini harapan-harapan daripada murid-muridnya, atau ada satu perlawanan tanda petik gitu ya. Melalui kebesaran mukjizat yang besar terjadi, entah mungkin pada waktu mau dipaku, terus akhirnya pakunya copot gitu ya. Akhirnya Kristus melayang di udara gitu kan, turun seperti seorang Superman gitu kan, yang ada sayapnya gitu kan. Lalu malaikat Tuhan mengepung mereka gitu kan. Lalu ketika Tuhan
wah, menjentikan tangannya lalu rebahlah semuanya. Misalnya seperti itu ya. Jadi seperti fantasi superhero gitu ya. Mereka menginginkan sesuatu pribadi yang demikian gitu ya. Melalui tanda besar seperti itu. Padahal tidak gitu kan. Tidak seperti yang mereka sangkakan. Nah ini menunjukkan bahwa pengertian daripada muridnya ini salah gitu ya mengenai Kristus. Mereka belum mengenal Kristus lebih dalam. Nah, pada kesempatan ini maka Kristus menumbuhkan kembali, ingin menguatkan kembali, membakar kembali iman mereka yang sudah lemah ini yang mungkin hampir pudar gitu ya. Dengan apa gitu kan? Nah, Kristus datang gitu ya dengan percakapan, membangun percakapan yang hangat kepada mereka di dalam perjalanan mereka. Ini juga hal yang menarik ya. Ada satu diskusi yang menarik. Nah, akhirnya ketika mereka diberitahu informasi mengenai kebangkitan gitu ya, yang tidak melihat mayatnya gitu ya, dari malaikat sampai perempuan dan lain sebagainya, mereka masih belum bisa menerima gitu ya. Mereka masih kacau pikirannya, mereka masih stres gitu ya, mereka masih kecewa berat gitu ya dengan apa yang mereka lihat dan mereka alami gitu ya. Dan saya akan coba lanjutkan kepada bagian berikutnya gitu ya. Masih di babak yang pertama gitu ya. Saya akan bacakan di paragraf pertama ini ayat ke-25 sampai ke-27. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lalu ia berkata, Kristus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menegur begitu keras gitu ya. Hai kamu orang bodoh gitu ya. Sepertinya Kristus tidak memiliki etika atau kurang sopan gitu ya. Tidak ya. Jadi sebagai teman yang baik ya, teman yang sejati adalah ketika misalnya saya gitu ya ingin jatuh terperosok di dalam satu perangkap gitu ya, misalnya ya mungkin terjerat drugs misalnya seperti itu. Jadi teman saya menyadarkan saya dengan keras gitu ya, dia akan mengatakan dengan keras dan terus terang sehingga saya sadar. Jadi bukan untuk tidak sopan, tidak, justru dengan keras berusaha untuk menyadarkan supaya mungkin harus tempeleng kepala saya gitu ya, muka saya supaya saya sadar gitu kan, jangan mabuk, kira-kira demikian ya, sehingga saya terjerat oleh misalnya drugs gitu ya. Maka teman yang sejati dia akan gampar dengan kencang muka saya supaya saya sadar, bangun, mungkin guyur air gitu ya. Jangan terlalu mabuk, jangan sampai mabuk bahkan gitu ya. Nah ini hal-hal menarik ya. Jadi ketika Kristus mengatakan, hai kamu orang bodoh kepada dua murid ini, karena Kristus begitu ingin menyadarkan mereka, ingin memberikan semangat kembali mereka untuk menyulutkan api kembali mereka untuk mengguncang mereka supaya mereka sadar dan terbangun gitu ya, supaya tersadar. Jadi ada satu usaha yang begitu Kristus sebagai gembala yang benar-benar ingin berusaha menyelamatkan iman mereka di dalam kelemahan mereka gitu ya, iman mereka yang sudah hampir pudar ini gitu loh. Jadi inilah semangat itu ya. Saya melihat Kristus begitu luar biasa, dia sebagai seorang gembala yang emang di dalam kelemahan iman dua orang ini, Kleopas ya, yang satu tidak disebutkan ya, mungkin yang satu disisahkan untuk buat setiap kita, mungkin yang sudah lemah iman gitu ya. Nah ini kita juga pribadi yang akhirnya Kristus melihat itu dan dia akan mengejar kita sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak jauh di dalam kawanan domba-dombanya. Dan ini hal yang menarik, bagaimana ketika penyertaan Kristus gitu ya kepada umat pilihan, kepada orang percaya. Kita patut bersyukur kalau sampai hari ini ketika Kristus kembali memanggil setiap kita, buat setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja gitu ya. Bukan kebetulan gitu akhirnya mendengar siaran mengenai kebenaran firman Tuhan, bukan kebetulan ngeklik gitu ya, tetapi ada satu pimpinan daripada kuasa Roh Kudus yang mau mengembalikan kita, mengembalakan kita lewat pemberitaan firman.
Nah, pada kesempatan ini pun demikian. Jadi tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus gitu ya. Saya percaya segala sesuatu di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini mungkin orang yang salah satunya yang tidak disebutkan namanya adalah kita sebagai pribadi, maka Tuhan sedang mengembalakan setiap kita yang ada dimanapun gitu ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan bercerita gitu ya, ketika mengungkit mengenai kitab Musa gitu ya, dalam kitab suci, kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi ketika itu Kristus dalam perjalanannya dia menceritakan di dalam perjanjian lama gitu yang kita kenal dalam perjanjian lama, yaitu kitab-kitab Musa dan juga kitab para nabi sudah menubuatkan mengenai Kristus yang harus menderita supaya kita orang yang berdosa bisa ditebus. Maka Kristus yang sudah diceritakan di dalam kitab Musa dan kitab para nabi gitu ya, sekarang sudah digenapi gitu kan secara penuh oleh Kristus di dalam perjanjian baru yang pada waktu itu juga belum ada kitabnya ya. Jadi Kristus membahas mengenai kitab suci, perkataan Allah. Jadi ketika dalam perjalanan mereka, Kristus membahas mengenai kebenaran firman Tuhan. Kristus menguatkan iman mereka dengan perkataan Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Dia sang firman sedang mengajar kedua murid ini untuk kembali bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Kristus di dalam pengajarannya sepanjang perjalanan 7 mil, tentu saya melihat bahwa susah untuk tuntas gitu ya. Kalau kita sekolah mungkin 7 mil ya, kalau kita jalan kaki misalnya nggak sampai seharian gitu ya. Karena nanti kita lihat akhirnya mereka sampai di kampung. Jadi mereka menarik tinggal untuk di rumah mereka untuk singgah gitu. Artinya mereka tidak sampai 1 harian kurang lebih gitu ya. Bagaimana tidak 1 harian untuk memberikan satu pengajaran secara benar gitu ya. Ini banyak, tebal sekali. Kita kalau kuliah teologi belajar bisa 4 tahun baru dapat S1 doang gitu ya. Melanjutkan lagi kurang lebih 2 sampai 3 tahun untuk S2, untuk gelar dokter 2 tahun misalnya. Itu udah hampir kita menghabiskan waktu kurang lebih 9 tahun gitu ya. 8 sampai 9 tahun. Bayangkan ini belum 1 hari 1 malam kurang lebih ya. Jadi saya melihat bahwa ada satu kualitas. Nah, ini yang penting buat setiap kita, para pemberita firman, penginjil gitu ya. Kualitas jauh lebih penting. Dan saya percaya Kristus waktu mengajar kedua murid ini, kualitas yang luar biasa. Sehingga akhirnya kita tahu pada waktu di awal saya sudah bacakan mengenai bagaimana mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ini yang mau kita selidiki gitu ya. Dan ketika kita melihat bahwa kualitas Kristus ketika mengajar gitu ya, kualitas yang luar biasa berbeda gitu ya. Nah, Kristus menyampaikan mengenai perkataan Allah di dalam kitab suci yang ditulis di dalam kitab-kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi. Nah, saya akan melanjutkan di dalam bagian kedua, babak keduanya gitu ya. Ini sebuah pengajaran yang akhirnya mereka harus akhiri di tengah-tengah perjalanan mereka gitu ya. Saya akan bacakan di dalam paragraf 2, Lukas 24 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ya, jadi nggak sampai seharian itu dalam perjalanan mengajar mereka. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, ini poin penting nih. Ya. Apa yang membuat mereka bergairah di ayat ke-33 sampai 35 akhir, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Baru saja mereka menjauh dari Yerusalem, mereka masuk ke kampung mereka bermaksud untuk menghindari Yerusalem karena kekecewaan yang begitu berat. Mereka akan pulang kampung saja gitu ya. Lalu akhirnya mereka harus kembali lagi, dan ini poin di dalam ayat 32.
Bukankah kita berkobar-kobar, hatinya berkobar-kobar ketika Kristus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Jadi dalam perjalanan itu mereka mendengarkan apa kata Kristus mengenai kebenaran, mengenai kitab suci. Inilah KKR gitu ya, KKR yang sejati ya, kebaktian kebangunan rohani. Ini kebaktian kebangunan rohani yang sejati ya. Kebaktian kebangunan rohani yang sejati adalah dengan membangun iman seseorang, membangunkan, namanya juga kebangunan rohani ya, membangunkan rohani seseorang atau manusia gitu ya, dengan firman Allah gitu loh. Karena kalau iman yang mati gitu ya, manusia berdosa sebagai pribadi yang mati gitu ya kan, tidak akan pernah dihidupkan kalau sang firman itu tidak bertemu dengan orang manusia berdosa ini, dihidupkan kembali. Kalau kita mengutip di dalam Yohanes 3 mengenai percakapan Kristus dengan Nikodemus gitu ya, akan dilahirkan kembali gitu ya, dihidupkan kembali, nggak akan pernah mungkin. Nah, yang menghidupkan itu apa? Mukjizat gitu kan, secara tanda petik, yang sakit sembuh gitu kan, yang buta melihat. Nah, seringkali saya melihat bahwa di dalam KKR ya, kita tahu melihat bahwa selalu yang diusung gitu ya, didirect oleh mukjizat gitu ya. Nah, saya juga percaya mukjizat itu masih ada, mukjizat itu ada gitu kan, karena Kristus itu yang melakukan hal-hal besar itu. Saya percaya Tuhan kita berkaya dan tidak bisa dibatasi, tetapi di dalam KKR, kebaktian kebangunan rohani, tetapi yang diusung adalah mukjizat. Bahkan di dalam Alkitab mukjizat tidak pernah digadang-gadang gitu oleh Kristus sendiri waktu dia mengajar untuk membangun iman pribadi-pribadi manusia berdosa. Tidak pernah. Kristus selalu menghindari ketika ada perempuan yang sakit pendarahan, lalu dia mengkonfirmasi pada waktu dia terjadi mukjizat dalam dirinya, imanmu yang menyelamatkanmu. Dari perkataan Allah. Ini penting. Saya sudah pernah bahas di beberapa bagian konten-konten, teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kebaktian kebangunan rohani saat ini seringkali tajuknya itu adalah sesuatu yang fenomena. Bagaimana mungkin gitu kan, kebangunan rohani didirect oleh mukjizat atau didirect oleh fenomena. Iman seseorang apa yang dibangunkan dengan hal demikian. Ini seperti praktek dukun gitu kan. Nggak akan bisa kita bicara bukan kebangunan rohani yang sejati yang demikian. Lihat bagaimana Kristus mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Dia mengkobarkan kembali 2 murid Yesus yang sudah lemah iman, yang hampir pudar, dibakar kembali, berkobar-kobar. Ada satu api yang besar yang Tuhan sulutkan di dalam iman mereka, yaitu lewat apa? Perkataan kitab suci. Perkataan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus menjadi penekanan. KKR yang sejati adalah KKR yang iman seseorang dibangun oleh, didirect oleh kebenaran firman Tuhan yang sejati. Perkataan Allah. Biarkan Allah berkata-kata di dalam firman-Nya. Itulah supremasi Allah di dalam kehidupan manusia. Biarkan Allah berkata-kata begitu luas di dalam firman-Nya. Supremasi Allah. Sehingga kita boleh dikobarkan iman kita kembali dibakar, bergairah gitu ya. Nah, saya coba petik di dalam bagian babak kedua ini ada 3 poin penting gitu ya. Saya mencatat gitu, meng-highlight gitu kan. Yang pertama adalah ketika itu mereka ketika Kristus hendak seolah-olah ingin meneruskan perjalanannya gitu ya, meninggalkan mereka, kira-kira demikian ya. Saya lihat waktu dalam perjalanan mereka ada satu kegairahan, lalu ketika mereka setelah Kristus hendak melanjutkan perjalanan, mereka rindu gitu loh, memiliki kerinduan. Dan ini udah dibakar mereka pada waktu perjalanan oleh firman Tuhan gitu, oleh kitab suci. Lalu ketika itu Kristus hendak lalu mereka tinggal, ada satu kerinduan gitu kan. Kristus tinggal bersama-sama dengan mereka gitu ya. Jadi ketika kita di dalam semangat kita untuk terus iman kita bertumbuh gitu kan, biarkan Kristus tinggal dalam diri kita. Ini kerinduan yang harus kita jaga. Jangan biarkan Kristus sebagai orang asing. Tadinya Kristus sebagai orang asing, kata mereka tidak
kekecewaan yang begitu berat, stres mungkin akhirnya juga mereka depresi gitu ya, tidak bisa melihat Kristus ya. Tapi pada babak kedua ini kita melihat bahwa mereka suruh Kristus tinggal, bukan orang asing lagi. Jadi yang tadinya menganggap Kristus asing, dan sekarang Kristus tidak asing gitu loh ya. Sebagai guru mereka sebagai sahabat mereka gitu ya. Nah ini seringkali orang Kristen bingung juga ya. Kadang kita bicara kita ini anak Tuhan gitu ya. Lalu seringkali diajak berdoa, diajak PA gitu ya. Wah kayaknya belajar Alkitab nih asing. Jadi saya kembali lagi, ini kita anak Tuhan yang sejati atau tidak gitu ya. Kadang orang mau ke KKR misalnya gitu ya. Tapi kalau bahas firman nggak mau tuh, maunya ya ayo dong hamba Tuhan altar call dong, lakukan hal yang spektakuler dong, yang sakit, saya sakit nih, ayo dong sembuhkan saya gitu ya. Jadi kalau pas baca firman Tuhan gitu ya, belajar firman Tuhan gitu ya, yang justru itu membawa kepada pertobatan manusia justru asing gitu. Ini apaan sih KKR begini gitu ya. Justru KKR yang sejati ya ini gitu loh. Jangan jadikan firman Tuhan itu asing di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, kalau kita berasa bahwa belajar firman Tuhan asing, dengar firman Tuhan seperti ini gitu kan, dengan sharing ini asing gitu kan, saya juga agak bingung gitu. Ini menjadi tanda tanya besar buat setiap kita. Harap kita mengkoreksi diri kita gitu ya. Harusnya kita sadar gitu, kalau kita merasa asing sama seperti tadi adegan pertama, akhirnya kita akan nggak kenal Kristus. Maka di dalam perjalanan Kristus mencoba merobohkan pengertian mereka yang masih sempit, mereka yang belum mendalam gitu ya. Maka kalau misalnya pikirannya sempit, dangkal gitu ya, itu gampang kecewa ya, gampang marah misalnya gitu. Ini orang-orang yang cetek gitu seperti itu ya. Jadi Kristus pengen supaya mereka kenal lebih dalam mengenai Kristus, mengenai apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu gitu ya. Apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan gitu loh. Kalau kita menggali lebih dalam lagi, maka iman kita akan makin kuat. Karena kita berakar, maka kita akan tetap tahan uji. Nah ini yang penting. Ya, kita harus mau tinggal di dalam kebenarannya. Jangan anggap firman Tuhan ini asing. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan jangan asing gitu ya. Malas gitu menghindari seperti orang asing nih, Alkitab nih seperti orang asing. Ya ada PA, oh saya nggak bisa, saya ada ini, saya ada itu. Wah udah banyak deh, jadi kayaknya asing gitu ya. Mau dengar firman Tuhan kayaknya juga aduh kuping tuh berat sekali gitu ya. Paksa Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua ya. Jadi saya berharap jangan pernah menganggap Kristus ini asing, firman Tuhan ini asing, jangan ya. Nah, hal menarik lainnya adalah ketika Kristus memecah-mecahkan roti ya, memecah-mecahkan roti. Jadi waktu memecah-mecahkan roti, saya lihat bahwa mereka diingatkan kembali mengenai apa? The Last Supper ya. Kan pada waktu Kristus sebelum diserahkan gitu kan untuk mati gitu ya di atas kayu salib, dia bilang inilah tubuhku, terus ambil cawan, inilah darahku gitu kan. Ini bicara di mana Kristus akan mati gitu ya. The Last Supper ini mirip sekali, memecah-mecahkan roti gitu ya. Jadi bicara mengenai persekutuan gitu ya. Kalau kita bicara memecahkan roti berarti kita masuk di dalam persekutuan, union with Christ gitu ya. Bersatu dengan Kristus dalam persekutuan yang begitu indah. Nah ini jangan sampai kita di dalam kehidupan kekristenan kita juga nggak mau bersekutu gitu. Kita nggak mau berbagian di dalam persekutuan dengan Tuhan gitu ya, dengan umat-umat pilihan, dengan orang-orang percaya lainnya gitu ya. Kita menghindari persekutuan dan ini akan hilang gitu ya. Jadi akan membuat kita makin lemah sebenarnya, sama seperti arang kalau jauh daripada tungku api gitu ya yang besar, maka ini akan lama-lama redup gitu ya. Ini kisah yang saya rasa juga kita semua tahu gitu ya. Bahwa kalau kita bicara kehidupan kekristenan kita, hendaknya kita tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jaga hal ini, jaga ini. Mereka diingatkan ketika Kristus memecah-mecahkan roti untuk berada dalam persekutuan. Karena mereka menghindari. Ya di Yerusalem itu mereka kan murid-muridnya di sana gitu ya. Lalu akhirnya memisahkan diri sendiri, semuanya tercerai-berai gitu kan gembalanya. Lalu mereka menjauh gitu loh, menjauh dari
dari satu persekutuan gitu loh. Mereka menjauhi persekutuan dan sekarang mereka diingatkan kembali untuk kembali di dalam sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang percaya lainnya, dengan murid-murid lainnya. Nah, ini menarik juga yang ketiganya di bagian kedua ini yang tadi sudah dibahas gitu ya, bahwa waktu Tuhan Yesus membangun kembali, menyegarkan, mengobarkan kembali iman mereka itu lewat perkataan kitab suci ya, kitab suci. Di konten sebelumnya saya sudah pernah bahas, saya akan kutip saja di dalam Lukas 24 ya. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 ya. Sampai ayatnya yang ke-47 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah ya, firman Tuhan lagi ya. Dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur ya. Minggu lalu saya sudah bahas, beberapa hari yang lalu sebelumnya saya sudah bahas. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada terus demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di sini ada satu pengertian yang diletakkan, iman harus diletakkan pada pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang benar, ya. Jadi mereka dibuat mengerti. Yang tadinya nggak ngerti, yang tadinya mungkin belum dalam, akhirnya dibuat mengerti sekarang. Yang ada yang sedikit konslet, ada pemikiran-pemikiran yang salah, akhirnya didobrak, dihancurkan. Lalu Kristus meletakkan dengan pondasi yang baru, dengan pengertian yang baru. Sehingga mereka kuat imannya, gitu ya. Ini yang sedang dibangun Kristus. Lewat apa? Selalu lewat kitab suci. Kita lihat membahas hal ini ya. Kristus datang kedua kalinya. Yesus datang untuk menampakkan dirinya ya. Saya ralat ya, bukan kedua kalinya nanti ya, belum terjadi ya. Menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk memberikan satu pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan agar kita semakin mengenal Kristus ya. Agar semakin mengenal Kristus. Jadi saya melihat bahwa ini yang penting yang seringkali diabaikan oleh beberapa gereja-gereja ketika melaksanakan kebaktian kebangunan rohani. Mereka tidak mendirect dengan rohani orang-orang yang mungkin ikut acara itu tidak dengan kebenaran firman Tuhan gitu loh. Jadi ini yang akhirnya kita belajar ya, jangan sampai kita tersesat oleh acara-acara demikian, KKR palsu menurut saya gitu, KKR yang sudah dimanipulasi gitu ya untuk kepentingan golongan atau hamba Tuhan tertentu, oknum-oknum tertentu lah gitu ya. Saya melihat nggak demikian ya. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas Kristus mengajarkan. Kebangunan rohani yang sejati adalah dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kitab suci. Kristus mengajar begitu rupa. Supaya murid-muridnya mengerti mengenai kitab suci. Nah, kitab suci ini oleh karena kuasa Roh Kudus yang zaman kita saat ini nanti Kristus naik gitu kan. Roh Kudus dicurahkan ya. Kita mendapat satu kemurahan daripada Tuhan sehingga Roh Kudus ini memberikan iluminasi buat kita sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan dampingi kita sampai hari ini. Sehingga ketika kita yang sudah mulai suam-suam kuku mungkin akhirnya kita disadarkan, digairahkan kembali lewat kita mengerti firman Tuhan. Maka jangan sampai kita tidak merasa asing dan jauh dari persekutuan mengenai pembahasan kitab suci ya. Jadi dalam perjalanannya Kristus membahas mengenai firman Tuhan, mengenai kitab suci. Ini yang membangun mereka kembali akhirnya di adegan 3 terakhir ya, yang saya akan bahas. Yaitu mereka menjauh dari Yerusalem akhirnya kembali ke Yerusalem. Bayangkan ya, bayangkan. Semangat yang begitu rupa gitu ya, jauh gitu kan seharian tapi nggak kenal lah, mereka balik lagi akhirnya mereka di situ mereka saling menguatkan, saling bersaksi mengenai apa, mengenai kebenaran. Saya akan kutip kembali gitu kan perkataan di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi pada waktu berjalan yaitu
belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar kitab suci bersama Yesus Kristus, dia saksikan itu dan memecah-mecahkan roti di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ini yang dibahas oleh mereka gitu ya. Bukan fenomena, oh kami lagi jalan, tiba-tiba kami pasir yang kami injak gitu kan, akhirnya kami terangkat di atas pasir itu gitu kan, kami melihat fenomena besar itu, kami bisa melihat bagaimana Tuhan gitu ya menggendong kami misalnya. Aduh, nggak demikian ya. Bisa dicek ya. Jadi tidak hal itu yang diceritakan, tapi mengenai apa? Itu loh, waktu kami di jalan, kami belajar firman Tuhan ketika Kristus menceritakan Alkitab mengenai kitab para nabi, kitab Musa gitu kan, kami jadi tahu, oh ini harus terjadi, oh ini. Wah, mereka makin mengerti firman Tuhan. Mereka terbuka matanya, mengerti yang tadi ya, mengerti sedikit, menjadi mengerti lebih baik gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Saya berharap pada kesempatan ini kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah anggap kebenaran firman Tuhan ini asing di dalam kita, dan jangan pernah kita juga menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan juga orang-orang percaya. KKR yang sejati adalah KKR yang didirect oleh pembelajaran akan firman Tuhan. Saya akhiri pada kesempatan ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh kembali berkobar-kobar kembali ya Bapa. Kiranya Roh Kudus terus membakar hati kami lewat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas di dalam setiap penjelasan yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Engkau uraikan dengan Roh Kudus-Mu agar hati dan kami setiap pribadi Tuhan dalam pikiran kami disegarkan kembali dengan pengertian yang baru. Kau robohkan ya Bapa segala pengertian kami yang salah selama ini mengenal Kristus. Biarlah kami kembali boleh mengenal Kristus yang benar, Kristus yang sejati, dengan pengertian akan kebenaran firman-Mu yang sejati itu. Roh Kudus, mari bertata atas hati dan pikiran setiap pribadi kami lepas pribadi. Biarlah Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan akhiri. Terima kasih buat yang sudah join. Kiranya kita terus boleh dibakar untuk kembali kepada kawanan domba. Saya seruput dulu kopinya. Nikmatnya kopi latte saya. Tuhan Yesus memberkati.